Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalik Polda Lampung. Kembali bersama saya Brigpol Gracia dalam podcast Polda Lampung. Kali ini kita kedatangan personil berprestasi yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Kepala Baharkam Polri, Bang Andriansyah. Selamat pagi ya, Bang. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat, penuh semangat. Wah, luar biasa sehat dan penuh semangat Bang Andriansa. Ini Abang saat ini bertugas sebagai Babin Kamtibmas, betul ya Bang ya? Betul, Babin Kamtibmas. Saya Dari Babin Kamtibmas PON Kediri dan Mataram, Polsek Gadingrejo, Polres Pengsewu, Polda Lampung. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bang, sudah berapa lama berdinas sebagai Babin Kamtibmas Polsek Gadingrejo? Polsek Gadingrejo ya kurang lebih 8 tahun lah dari 2017. Wah, 8 tahun sudah menjadi Babin Kamtibmas. Nah, kalau boleh cerita sedikit Bang, gimana ceritanya tuh bisa mendapatkan penghargaan dari Kepala Baharkam Polri? Awalnya juga nggak nyangka, saya Hmm. dihubungin Pak Kasat, suruh kirim dokumentasi atau video-video yang memang kita langsung bersentuhan ke masyarakat. Pada saat itu memang kita pembinaan, pendampingan dan juga terjun langsung di peternakan lebah Trigona. Nama kelompoknya itu Omah Tawon Mataram. Oh, jadi sebagai pembina dan terjun langsung Ikut kita ikut berarti ya, sebagai petani juga nih Bang. sebagai petani juga. Luar biasa sekali dalam budidaya lebah Trigona. Trigona. Itu memproduksi madu berarti ya Bang ya? Ya, Trigona itu kalau secara umumnya madu itu kalau bahasa lokal di sana itu lanceng, madu lanceng. Madu kelanceng, luar biasa. Itu berarti Abang dari 2017 jadi Babin Kamtibmas, tapi mulai usaha dan pendampingan ini dari sejak kapan nih Bang? Awalnya sih berkenalan dengan Mas Yuli Antoro, namanya Yuli Antoro. Yuliantoro, Ya, Mas Yuli Antoro. itu juga petani? Iya petani, tapi Ah, dia di Pekon Mataram itu dia pendatang pada saat itu. oh, Ngobrol-ngobrol mengenai masalah madu, mm-mm. akhirnya ada kesepakatan kita bentuk, dan pada saat itu di tahun 2019 2020 awal-awal Covid lah. Oh, Awal-awal Covid kita bentuk kelompoknya, terus sudah mulai bisa berjualan pada saat itu. Memang pada saat itu peternakan dimulai, di kita memang belum ada hasilnya, tapi kita ada komunitas. Jadi yang butuh madu kami layani. Pada saat itu karena Covid, alhamdulillah ada berkahnya juga. Banyak yang pesen madu. oh Gitu. ya karena waktu itu untuk daya tahan ya Iya Bang ya? betul, untuk daya tahan. Nah, rata-rata karena pada saat itu semua multivitamin yang ada di ini kan susah tuh, karena Mm-mm. ada yang borong untuk simpen masing-masing. Betul. Agak kesusahan. Nah, itu momen yang alhamdulillah bisa jadi rezeki dari kami, dari kelompok OTM, Omah Tawon Mataram. Mataram ya. Sekarang udah berapa Bang anggota OTM-nya itu? Anggota OTM sekitar 67 orang. Wow. Itu tapi tergabung ke UMKM-nya juga. Kalau Mm-mm. petaninya hanya ada beberapa, ada 15 orang, sisanya yang tergabung ke koperasi Oh, UMKM-nya koperasi gitu. UMKM-nya. Ada jual beli buah dan Oh. snack dan segala macam. Ada gula merahnya juga. Oh, jadi itu dari lebah itu banyak produk-produk yang dihasilkan nggak hanya cuma madu di Enggak, botolan itu ya aja? enggak hanya madu. Apa aja itu Bang? Ada gula merah, ada Mm-mm. snack, ada buah. Yang terakhir kemarin kita memang ada hasil dari penjualan, Mm-mm. termasuk Yuli ini, dari penjualan madu, kami belikan bibit. Program kami kalau bisa nanti satu Pekon Mataram itu tiap rumah ada pohon alpukat. Oh gitu. Pohon alpukat ini yang rawat kami hanya numpang nanam ya, numpang Mm-mm. rawat. Nanti kalau sudah sampai berhasil itu memang jangka panjang. Ketika ini sudah berhasil menghasilkan buah, nanti jualnya ke kami, atau mungkin ada mau dijual sendiri juga boleh, itu nanti kita pasarkan ke warga. Wah, luar biasa itu inovasi seorang Babin Inovasi Kamtibmas ya, berarti Bang. ya. Luar biasa sekali loh. Itu kenapa sih Bang muncul inovasi-inovasi kayak gitu tuh? Apa sebenarnya motivasinya gitu Bang? Ya kita pengen yang jelas kerjaan di Babin Kamtibmas yang pertama tuh kita senang dulu, cintai dulu. Kalau udah cinta mau seperti apa aja, ada tantangan atau lainnya tetap senang aja, dibawa senang. Nah harapan kami, saya selaku Babin Kamtibmas kan berkaitan dengan keamanan Harkaptimas. Nah ketika perekonomian di Pekon itu artinya mapan, warganya juga artinya ekonominya bagus, tentunya akan menekan untuk tindak kejahatannya. Tujuan utamanya seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti dulu awal mula membangun komunitas itu pasti sedikit ya Bang ya anggotanya. Awalnya sedikit karena
masyarakat kita ini kan kepengennya instan. Hmm. Gitu bisa jadi ada Dari pendapatan. cuan. Ya gitu. Tapi kita edukasi ketika seperti ini ya. Kalau ini kan bisa panennya per 1 bulan sekali kalau udah jalan Oh, ya. 1 bulan 1 sekali. bulan sekali. Nah, sambil menunggu madunya penuh Bisa atau bisa dipanen, Hmm. nah yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya bisa bantu berjualan di produk tadi, ada gula merah, ada buah-buahan, dan segala macam, Iya. ada snack. Oh, itu bentuknya tuh seperti apa sih Bang budidaya ini tuh? Atau rumah-rumah tawon atau seperti apa sih? Untuk Tahun ini kan bersarang di pohon-pohon yang kering. Nah, dari pohon kering itu kita potong, kita pindahkan kita buatkan kotak, namanya log. Log. Hmm. Nah, kalau sudah naik nanti di log itu penuh dengan kantong-kantong madu. Bisa kalau sudah bagus, vegetasinya bagus, bisa per tiap bulan itu udah bisa kita panen. Oh, itu harus ada lahan khusus atau harus ada lahan tertutup atau seperti apa? Atau bisa di pekarangan rumah aja Bang? Boleh di pekarangan rumah juga boleh, tapi kita harus tanam vegetasinya. Oh. Vegetasi itu adalah sumber nektarnya. Contoh tanaman yang bisa menarik nektar, air mata pengantin. Oh, bunga. Ya, Oh. bunga air mata pengantin, terus ada bunga dombea, santos lemon, banyak lah. Artinya seperti ada pohon mangga gitu. Oh gitu. Jadi kalau berminat muternak atau melihara di rumah 1 log atau 2 log bisa, tapi saran saya kita siapkan dulu vegetasinya. Kalau vegetasinya sudah oke, baru kita datangkan log madunya. Log madunya. Iya. Kalau kita datangkan log madunya belum ada vegetasinya, kasihan udah mati dia nggak ada makannya. Gitu. Iya. Tapi itu kalau misalnya kita sudah siapkan vegetasinya dan kemudian kita taruh di situ log madunya, itu serta-merta lebah trigona itu datang atau enggak Bang? Ya kita ini kan yang kita bawa itu sudah ada di situ. Oh gitu, ya. jadi tinggal kita nunggu perkembangannya. Kalau secara gitu. vegetasi makanannya sumber madunya itu memadai, dia akan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi waktu itu memulainya dari berapa log Bang gitu? Waktu itu dikembalikan ke anggota kelompok. Syarat bergabung jadi kelompok Mataram itu minimal 1 orang tuh punya 1 log madu. Gitu. Oh gitu. Dengan berkembang ada yang 2, ada yang 5 gitu. Nanti pas panennya bareng-bareng gitu. Justru mereka tertarik akhirnya berlomba-lomba. Ketika udah tahu hasilnya kan, Iya, akhirnya betul. udah saya nambah lah, saya nambah ya udah. Ya, alhamdulillah bisa diterima, bisa berjalan lagi. Iya, syukurlah kalau begitu Bang. Kalau misalnya ini dirupiahkan, 1 log itu berapa harganya Bang? Kalau harga yang masih murni artinya belum pasang topping itu kisaran harga 750.000. Oh gitu. 500 sampai 750.000. Oh. Tapi kalau yang udah terisi full, pengen ada yang pengen beli gitu, harganya bisa sampai 2 jutaan. Bisa langsung panen maksudnya seperti itu? Ya, Oh. ini langsung panen, tapi dia berminat udah Pak, saya beli keseluruhannya gimana harganya, ya sudah. Kalau gitu, harganya bisa sampai maksimal 2 juta lah. Luar biasa sekali. Kalau Abang sendiri kan Abang juga menjalani usaha ini ya Bang, selain pendampingan, pembinaan juga menjalani sendiri ya Bang ya? Ya, kita memang terjun langsung. Abang udah punya berapa log nih? Biar siapa tahu ada personil Podol Lampung yang juga berminat belajar dari Abang kan, dari yang tadinya membina kemudian terjun langsung sekarang ini Bang. Ya, ada kurang lebih kalau punya saya ada 15. Wah, luar biasa. Tapi itu semua kan tidak serta-merta dan tidak instan ya Bang ya? 8 tahun loh. Sebenarnya kalau mau langsung beli banyak bisa, tapi kita kan prosesnya ini yang mahal. Cara pemeliharaannya seperti apa, pemanenannya seperti apa gitu. Kalau manennya sendiri pakai apa nih Bang? Kita ambil lebahnya, sarang-sarangnya dikeluarkan seperti apa nih? Jadi kan bentuknya kotak nih, ditutup. Jadi kalau mau panen kita buka, tutupnya itu di dalam kotak itu, log namanya ya, sudah berisi kantong-kantong berisi madu. Jadi kita pakai mesin sedot, ada khusus alat untuknya. Ya kalau nyedot manual ya lama ya Bang. Iya. Tapi kalau pokoknya ada yang pengen langsung merasakan nyicip madu dari lognya langsung bisa. Bisa. Alhamdulillah kemarin juga Pak Kapolres Rengsewu udah datang dan nyicipin langsung panen dari log. Apa kata beliau? Enak, manis Bang? Mantap. Kalau pendistribusinya Bang, apa masih di Pringsewu atau sudah keluar pulau nih? Sementara itu kalau di wilayah Pringsewu itu di apotik. Apotik. Di apotik sudah ada di sebagian swalayan. Tapi kalau untuk di luar Lampung sesuai permintaan aja, kalau permintaan dari kita. Tapi sudah pernah Bang keluar Lampung? Luar biasa, kemana itu kalau boleh tahu Bang?
Ya, ada ke Jakarta. Wah, luar biasa. Semoga semakin berkembang ya, Bang ya. Ini usaha dari Pring Sewu semakin mengindonesia, bahkan mendunia. Mudah-mudahan ya. Amin. Tadi kan semua dari inovasi dari seorang Babin Kamtipmas. Nah, nantinya akan ada inovasi lagi tentang menanam pohon alpukat. Semoga terrealisasi. Amin, itu, Bang. Amin. Kalau begitu, untuk tadi kan sudah Abang distribusikan di apotek-apotek dan di swalayan ya, Bang ya. Ya. Itu berapa lama tahan madunya itu, Bang? Kalau untuk madu itu bisa tahan 1 tahun. 1 tahun. Bisa. Kalau untuk gula merah dan lain sebagainya? Itu ada masanya memang. Oh, Tapi rata-rata belum habis masa ininya udah habis, ya udah bisa lagi. ini luar biasa Karena sih. memang kita utamakan kayak gula merah juga yang murni kita. Mm-mm. Nggak semua artinya dari petani bendera selebasanya sana itu bisa masuk ke kita. Ada tahapannya, tahapan juga seleksinya juga ada. Gimana itu seleksinya, Bang? Kita dari bentuknya dan rasa. Oh, Kalau ada campurannya nanti kelihatan kok. oh gitu. Gitu. Tapi ini madunya madu asli ya, Bang? Ya campur apa gitu nggak? Kalau ini madunya saya bilang madu murni, bukan madu asli. Apa itu? Kenapa itu? Ya kalau madu asli nanti kalau dibawa pulang ribut nanti orang. Nah, sekali ini ada contoh kemasan dari OTM, Omah Tawon Mataram Madu Trigona dan madu Apis mellifera carva. Iya. Nah, ini apa bedanya nih, Bang? Kalau Oke. boleh tahu di Nah, ini yang punya kita. Artinya Oh. ternak langsung yang madu Trigona, ini produk kita. Ini Itu madunya madu kelanceng hasil dari peternakan kami OTM Omah Tawon Mataram. ya. Kalau yang ini dari Apis cerana ini juga diternak juga, tapi di kita belum ada, tapi di komunitas kita Komunitas. ada. Kita ternak ini kan dibawahi dari ILMI, Inspirator Lebah Madu Indonesia. Oh. Ini apa bedanya nih, Bang? Warnanya agak Ah. pekat yang Kalau dari warna yang paling dominan rasa. Oh iya. Kalau ini murni manis dia. Hmm. Tapi kalau yang Trigona ada dominan ke asam kayak lemon. Ada asam-asamnya. Ya. Kayak hidup ya, Bang, ada Ya. asam-asamnya. Oh, gitu. Untuk harga sendiri kalau boleh tahu, Bang? Harga kalau yang ini ukuran 200 ml ini sekitar 130.000. 130 masih Ya. terjangkau ya, Bang? Masih terjangkau. Tapi sesuai permintaan sih. Kalau ada yang minta yang memang sudah dikemas seperti ini, Mm-mm. ada juga yang minta harga grosir boleh. Oh, boleh. Boleh banget. Jadi kalau kita mau ngegrosir dari sana dijual di sini boleh, Pak? Boleh dong, kenapa harga, enggak? harga cincai lah. Harga cincai, Harga grosir nih. harga grosir boleh. Kalau untuk yang ini, Bang, yang apa itu? Yang hitam, yang manis. Apis manis. mellifera carva ini, ya ada juga nih. Ini kan dari komunitas kita yang ternak, tapi di kita belum. Harganya berapa ini? Harganya lebih murah ini kali ini. Oh gitu? Ya, lebih Berapa murah. itu, Bang? Kisaran di 100 ribuan. Oh, Apis mellifera carva itu nama apa, Bang? Nama ini lebahnya? nama lebah, nama ilmiahnya. Oh, madu. Tapi warnanya juga nggak dominan seperti ini ya, tinggal tergantung masa panennya pas bunga apa. Terus peternakannya itu diletakkan di lingkungannya seperti apa. Pokoknya kalau dia diletakkan di lingkungan perkebunan kopi, dia dominannya kuning. Warnanya kuning. Warnanya kuning kayak minyak makan lah. Oh gitu. Kemudian kalau dia di kebun sawit ataupun kebun karet ya seperti ini, dominan agak hitam. Oh, tapi untuk rasanya sama. Sama. Cuman warnanya Cuma bedanya aja yang beda. di warna dan rasanya tetap manis. Warna aja sih sama baunya. Warna dan baunya. Abang, harapannya, Bang, untuk Polri masa kini kan sebenarnya kita harus tadi seperti Abang punya inovasi untuk warga binaannya. Apa sih, Bang, harapannya untuk Polri masa kini khususnya dalam berwirausaha ya, Bang ya? Jadi setelah Babin Kamtipmas, yang pertama paling utama menurut saya itu kita harus paham dulu apa sih tugas pokok kita. Nah, kita selaku Polri kan sebenarnya kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Menurut saya yang paling berat itu memposisikan diri kita itu selaku pelayan. Namanya pelayan berarti kan melayani, bukan minta dilayani. Ketika kita kerjaan selaku pelayan itu kita lakukan dengan tulus, ikhlas, insya Allah nanti dari sana kita mendapatkan hasil. Masyarakat juga akan lebih welcome di kita. Luar biasa. Tapi dengan meningkatkan perekonomian di Pekon itu, mudah-mudahan juga harga Kamtipmasnya terjaga ya, Bang ya. Ya, yang paling utama itu kalau saya sih melihatnya, contoh umpamanya ada satu kejadian pencurian ditangkap. Kalau selaku reserse atau reskrim kan ditangkap, diproses, ajukan ke
jaksa terus disidangkan selesai. Tapi kalau kita selaku Babin Kamtimas melihatnya nggak di situ. Kita lihat betul ke bawah akar permasalahannya apa sih. Contoh yang mencuri tadi kita tanya, kamu mencuri itu kenapa? Kalau dilihat karena untuk makan berarti kan cara ekonominya berarti yang harus diperbaiki. Beban moral kita kan ekonominya, berarti kita perbaiki dulu ekonominya. Karena kalau hanya sebatas ditangkap itu selesai, tapi justru nanti masalahnya ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan mau bergabung lagi kan ini jadi masalah juga ke masyarakat. Makanya kita lihat akar permasalahannya apa. Luar biasa sekali Polda Lampung Bang Andriansyah ini dengan inovasi yang luar biasa dan kerja nyata loh, dan mampu dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Pekon Gading Rejo ya, luar biasa sekali. Semoga abang sehat selalu bang. Amin. Semoga inovasi-inovasinya semua terrealisasi. Pokoknya kita berbuat aja deh. Nah, nanti untuk hasilnya kan itu bonus kan gitu. Sama kayak mau dapat penghargaan dari Kabah Harkam, saya nggak pernah nyangka sebenarnya. Tapi saya jalanin aja. Kemarin diminta data langsung dari Barkam, saya sampaikan ini kami ajukan di wanjaknya ya, tapi belum tentu dapat. Saya sampaikan Bu, yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya sebagaimana mestinya. Masalah dapat atau nggak dapat itu saya anggap itu hadiah, itu bonus lah gitu. Alhamdulillah dikasih bonus bener kan. Luar biasa, saya terharu loh sekali. Iya. Ada lagi bang yang mau disampaikan motivasinya? Ya untuk seluruh Babin Kamtimas lah, khususnya yang wilayah Polda Lampung. Ayo kita bikin inovasi, berlomba-lomba. Mungkin masih banyak, ini kebetulan aja mungkin saat ini momennya saya yang dapat. Nah, tapi mungkin ada yang lebih baik lagi belum terekspos. Yuk bareng-bareng, jangan patah semangat. Pokoknya kerja nyata, ikhlas, dibawa senang aja deh pokoknya. Kalau udah dibawa senang, insya Allah nanti hasilnya juga bagus gitu ya. Luar biasa. Ya kalau begitu terima kasih Bang sudah datang ke sini, bawa memperkenalkan kita dengan madu trigona atau madu kelanceng yang lebih akrab di telinga kita. Semoga usahanya semakin lancar dalam membina warga di Pekon Gading Rejo, semakin sukses dan harga bisa terjaga. Ya terima kasih sekali lagi Bang. Kita boleh melambai ke arah kamera Bang.